Kita belum bicara bagaimana waktu kaum muslimin tertindas. Mereka minta perlindungan kemana? Ke Ethiopia, ke Habasyah. Dilindungi oleh penguasa Kristen. Penguasa Kristen. Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Pastor Daud berdoa dimanapun saudara berada, saudara senantiasa sehat dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, saudara-saudaraku, kita telah menyaksikan cuplikan video di awal bagaimana Bapak Quraisy Shihab menjabarkan sebuah histori yang sangat luar biasa ketika beliau berceramah bahwa konon 1500 tahun yang lalu ketika Nabi Muhammad beserta pengikutnya mendapatkan masalah serta sedang terancam keamanannya karena ada satu kelompok atau satu bangsa lain yang menyerangnya, lalu Nabi Muhammad tidak punya pilihan dan akhirnya dia meminta tolong kepada satu kelompok umat Nasrani. Tidak berlama-lama umat Kristen saat itu menurut cerita Bapak Quraisy Shihab langsung menolong dan tidak berlama-lama dan mengalahkan satu bangsa yang tadinya mengancam kelompok ataupun pengikut daripada Nabi Muhammad. Iya, kalau dilihat dari kisah sejarah di mana apa yang disampaikan oleh Bapak Quraisy Shihab ini, seharusnya umat muslim malu kalau mengingat histori ini dan memperlakukan umat Kristen dengan tidak sewajarnya. Dan seharusnya inilah dasar dan titik sejarah negeri ini harusnya mengalami ketenangan dan kedamaian. Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad dalam ceramahnya ketika menjawab satu pertanyaan dari salah satu jemaah yang mendengarkan ceramahnya. Seperti ini videonya. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah mengalir terus. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang berbuat baik falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang membuat yang tak baik falahu wizruha, dia dapat dosanya. Wa wizru man amila biha, dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng, bisa dibelangkung malaikat, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang. Rasakanlah itu, rasakan. Ya, kita telah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad dalam ceramahnya ketika dia menjawab satu pertanyaan dari salah satu orang jemaah yang mendengarkan ceramahnya kala itu. Nah, sungguh berbanding terbalik dengan apa yang telah kita dengarkan, yaitu ceramah daripada Bapak Quraisy Shihab. Ustadz Abdul Somad ini mengutip ayat-ayat yang selalu bertentangan dengan apa yang sebenarnya. Bahkan kita telah mendengarkan bahwa jelas Ustadz Abdul Somad mengajarkan kepada jemaahnya agar para pejabat-pejabat yang beragama Islam tidak boleh memberikan izin pembangunan rumah ibadah agama-agama lain. Bahkan kalau ada yang memberikan izin, maka mereka akan menanggung akibatnya. Dan dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang kafir menurut Ustadz Abdul Somad itu akan ditimpakan kepada para pejabat yang memberikan izin kepada agama-agama lain. Seharusnya ini tidak bisa terjadi karena ternyata apa yang diajarkan oleh Bapak Quraisy Shihab adalah satu hubungan yang baik antara umat Islam dan umat Kristen. Nah, seharusnya Ustadz Abdul Somad ini belajar dari orang yang lebih senior, bahkan orang yang lebih pengalaman, baik dalam sejarah ataupun baik dalam pengetahuan, khususnya mengenai agama Islam atau apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, untuk lebih lengkap lagi, kita dengarkan saja bagaimana Bapak Quraisy Shihab ini ketika ceramah dan membeberkan sebuah sejarah yang sangat luar biasa. Mari sama-sama kita dengarkan. Tidak boleh diganggu-gugat ajaran agamanya. Dia dipersilahkan untuk melaksanakan ajaran agamanya. Itu yang
Itu yang diajarkan Nabi. Sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman, sampai sekarang dan yang akan datang. Abi membawa teksnya tadi Nalia. Ada bawa teksnya. Perjanjian. Ini naskah janji Rasulullah Muhammad SAW dengan penganut agama Kristen. Perjanjian Najran ini disebut. Ini agak panjang teman-teman. Mana yang penting Abiku? Yang penting ini tadi sebagian. Ya. Buat para penganut agama Nasrani, bila mereka memerlukan sesuatu untuk perbaikan tempat ibadah mereka atau satu kepentingan mereka dan agama mereka, bila mereka membutuhkan bantuan dari kaum muslimin, maka hendaklah mereka dibantu dan bantuan itu bukan merupakan hutang yang dibebankan kepada mereka, tetapi dukungan kepada mereka dan anugerah dari Allah dan Rasulnya buat mereka. Tidak boleh seorang Nasrani dipaksa untuk memeluk agama Islam. Mereka hendaknya diberi perlindungan berupa kasih sayang dan dicegah segala yang buruk yang dapat menimpa mereka kapanpun dan dimanapun. Demikian janji Rasulullah Muhammad SAW sampai akhir zaman. Ketika di suatu ketika ada penguasa Muslim yang membangun masjid, dia ingin perluas. Di sampingnya ada gereja. Sang penguasa ambil tanah gereja itu dia bangun untuk memperluas masjid. Pada masa Umar ibnu Abdul Aziz, orang-orang Nasrani keberatan. Beliau memerintahkan, kembalikan tanah itu untuk dibangun kembali gereja. Itu 1500 tahun yang lalu. Jadi hubungan itu akrab, sangat akrab. Kita belum bicara bagaimana waktu kaum muslimin tertindas. Mereka minta perlindungan kemana? Ke Ethiopia, ke Habasya. Dilindungi oleh penguasa Kristen. Kita belum berbicara tentang, karena begini, saya tidak mau panjang-panjang. Agama itu, semua agama, mengajarkan persaudaraan sekemanusiaan. Semua agama. Sayyidina Ali berkata, jika engkau bertemu seseorang, maka kalau dia bukan saudaramu seagama, dia adalah saudaramu sekemanusiaan. Baik, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita telah mendengarkan semuanya dan kiranya kita sebagai umat Kristen tetap teguh dan tetap semangat, sekalipun memang di negeri ini mayoritas sepertinya punya kekuatan dan kekuasaan, tapi kita punya doa, kita punya iman, sebab Tuhan tetap akan bekerja dan tidak akan pernah tinggalkan kita sendirian. Apapun yang terjadi, kita percaya satu kali kelak Tuhan akan menyatakan kuasanya sehingga orang-orang yang menghalang-halangi umat Kristen untuk beribadah dan menyembah Allah yang hidup seperti bangsa Israel ketika Musa datang ke Mesir dan meminta Firaun untuk membebaskan umat Israel dari tanah Mesir, dan dengan pernyataan biarkanlah bangsa Israel ini pergi ke tanah Kanaan untuk beribadah kepada Tuhannya. Dan ketika Firaun menahan serta membantah pernyataan daripada Nabi Musa, maka Allah bertindak dan melakukan sesuatu untuk membuat Firaun terbungkam mulutnya. Nah, kiranya saudara, orang-orang yang selalu membuat satu rancangan jahat kepada Allah yang hidup, kita berdoa saudara, kiranya Indonesia ini dijaga dan dipelihara, dan Tuhan akan membela orang-orang yang benar, orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, dan orang-orang yang berkenan di hadapannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.